Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita terus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul kembali di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah untuk kita talabul ilm, untuk kita belajar, karena majelis ilmu merupakan taman dari taman-taman surga, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah?" Apakah itu taman surga wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taman surga adalah halaqah-halaqah zikir, halaqah-halaqah ilmu, yang dibahas di sana al-halal wal haram, yang dibahas di sana kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sesuai dengan pemahaman salafus salih ridwanullahi alaihim ajma'in. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sering kita baca di dalam keseharian kita, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Di dalam ayat ini terdapat permohonan dan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kita hidayah,
supaya diberikan kita petunjuk, karena ini merupakan satu-satunya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan kita dari azabnya. Nikmat yang termahal, nikmat yang paling mulia dari nikmat-nikmat Allah adalah nikmat hidayah. Bisa jadi orang itu diberikan harta yang banyak oleh Allah, tapi ia tidak diberikan hidayah oleh Allah. Bisa jadi ia diberikan kesehatan oleh Allah, tapi ia tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka permintaan kita hidayah kepada Allah mencakup dua jenis hidayah. Hidayah yang kita minta kepada Allah adalah hidayah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, atau yang dikenal dengan hidayatul irsyad wal bayan. Ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang kita minta kepada Allah adalah hidayatut taufik, hidayah yang merupakan satu-satunya hidayah yang menyelamatkan, yang mana hidayatut taufik hanya ada di tangan Allah. Tidak ada yang bisa memberikan hidayah ini kecuali Allah. Maka seseorang bisa jadi diberikan ia hidayatul irsyad wal bayan, diberikan ilmu tentang agama yang benar, namun ia tidak diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang Yahud yang ia diberikan ilmu, diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak mau mengamalkan kitab mereka, tidak mau mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasul mereka, sehingga ia masuk ke dalam golongan yaitu orang-orang yang maghdub, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu mereka. Mereka diberikan hidayatul irsyad, tidak diberikan hidayatul taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada orang yang diberikan ia hidayah untuk mengamalkan suatu kebenaran, diberikan hidayah kepada cinta, kepada ibadah, namun ilmu mereka adalah ilmu yang salah. Hidayatul irsyadnya adalah hidayah yang tidak benar, sehingga amalan yang mereka lakukan jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sehingga ia masuk ke dalam golongan orang-orang yang sesat, yaitu mereka beramal tapi beramal dengan ilmu yang salah, ilmu yang tidak benar, ilmu yang tidak bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kedua-duanya. Kita minta hidayatul irsyad dan kita minta hidayatul taufik. Kita minta supaya ilmu yang kita miliki adalah ilmu yang benar. Kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang benar tersebut. Inilah yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidayah merupakan min a'zami ni'amillah, merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, nikmat yang paling agung. Dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, jangan pernah kita menganggap bahwasanya ketika kita mengamalkan ilmu ini, ketika kita berada di atas jalan yang benar, kemudian itu akan bermanfaat bagi agama. Artinya, kalau kita tidak di atas hidayah, maka agama akan rugi. Tidak. Tapi kitalah yang mengambil manfaat dari hidayah yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yamunnuna 'alaika an aslamu. Ini adalah orang-orang Arab, orang-orang Badui. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Qul
la tamunnu alayya islamakum. Mereka menganggap bahwasanya mereka berjasa kepadamu wahai Muhammad kalau mereka masuk Islam. Jadi orang-orang Badui ini menganggap kalau mereka mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk mereka ke dalam Islam, mereka menganggap dirinya berjasa terhadap Islam. Mereka menganggap Islam mengambil manfaat dari mereka. Qul la tamunnu alayya islamakum. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, la tamunnu alayya islamakum. Tidak ada jasa kepada saya dengan keislaman kalian. Akan tapi apa? Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Akan tetapi Allah lah yang memberikan karunia kepada kalian an hadakum lil iman, untuk diberikan kalian hidayah kepada iman. In kuntum sadiqin, jika kalian benar-benar jujur di dalam iman kalian. Jadi ketika kita beriman, ketika kita mengikuti Allah, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu bukanlah manfaat terhadap Islam, bukanlah manfaat terhadap agama ini, terhadap Allah, tapi kitalah yang mengambil manfaat karena hidayah, karunia hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah yang memberikan hidayah. Sebagaimana juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala akan nikmat ini kepada nabinya. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina." Maka begitulah kami wahyukan kepada kamu ruh. Kami wahyukan kepada kamu wahai Muhammad Al-Qur'an ini min amrina, dari perintah kami. Ma kunta tadri mal kitab walal iman, yang sebelumnya engkau tidak tahu apa itu kitab, apa itu Al-Quran, apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran, akan tetapi kami jadikan Al-Quran ini sebagai cahaya. Nahdi bihi, dengan cahaya ini kami berikan hidayah. Man nasya'u min ibadina, kepada siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Jadi hidayah itu dari mana? Dari Allah. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguhnya Muhammad, engkau memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi petunjuk yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kita hanya terbatas kepada hidayatul irsyad. Hanya terbatas kepada wa ma alaina illal balagh. Tidak ada tugas kami kecuali menyampaikan. Adapun menerima wahyu yang Nabi sampaikan, ajaran yang Nabi ajarkan, masalah menerima itu bukan urusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semata-mata hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau seandainya hidayah tersebut berada di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang pertama yang Nabi berikan adalah pamannya, yang telah bersusah payah membelanya, membela agamanya. Nabi dibuikot, dia siap dibuikot. Nabi dimusuhi oleh kabilah-kabilah lain, dia siap. Itu pamannya Abu Talib. Namun karena hidayah bukan di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya sendiri, yang telah membesarkan dia, yang membela agamanya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Talib sedang sakratul maut, ia mendatanginya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya am, qul la ilaha illallah." Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, yaitu sebuah kalimat yang aku bisa membela engkau nanti di hadapan Allah. Tapi di sana ada Abu Jahal dan yang lainnya. Ia mengatakan kepada Abu Talib, "Ya Abu Talib, araghibta an millati Abdul Muttalib?"
Wahai Abu Talib, apakah engkau benci dengan agama bapakmu, yaitu agama Abdul Muttalib? Nabi lagi mengatakan kepada pamannya, katakan wahai pamanku la ilaha illallah, sehingga aku bisa membela engkau nanti di hadapan Allah. Ini pamannya sendiri. Sehingga pada akhirnya Abu Talib meninggal dalam agama bapaknya, yaitu agama Abdul Muttalib. Ia meninggal dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah. Maksudnya adalah hidayah atau taufik, tidak bisa. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan la astaghfiranna laka ma lam unha. Aku akan meminta ampun untukmu wahai pamanku selama aku tidak dilarang. Sampai turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai, tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka bersyukurlah para jamaah yang dirahmati Allah. Kita bersyukur kita berada di atas hidayah ini, di atas petunjuk yang benar. Syekh Fauzan hafizahullah taala mengatakan sebuah fitnah yang terbesar yang menimpa anak Adam, yaitu ketika kita melihat suatu kebenaran dalam bentuk kebatilan, dan kita melihat suatu kebatilan dalam bentuk kebenaran. Dan inilah yang banyak menimpa manusia. Ia menganggap dirinya di atas kebenaran, padahal ia berada di atas kebatilan. Begitu juga sebaliknya, ia akan memusuhi kebenaran karena dianggap kebenaran tersebut adalah kebatilan. Maka kita sekarang kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang kita sudah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, mengikuti kitabullah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh, pertahankan dia. Janganlah kita tertipu, janganlah kita tergiur. Kalau kita tertipu, kalau kita tergiur, nanti ujungnya akan mencelakakan kita. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau menukil perkataan Hatim Al-Asam. Beliau mengatakan, la tagtar bimakanin salih fala makana aslahu minal jannah walaqiya fiha adam ma laqiya. Apa kata Hatim Al-Asam yang dinukilkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Janganlah engkau tertipu dengan tempat yang baik, dengan lingkungan yang baik, maka sesungguhnya tidak ada lingkungan yang lebih baik dari surga. Tapi Adam alaihissalam menemukan apa yang ia temukan. Di ujungnya ia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Begitu juga kita. Jangan kita tertipu karena lingkungan kita yang baik. Saya tinggal di pondok, rumah saya dekat masjid, kampung saya orang-orang saleh. Jangan tertipu dengan hal itu, tapi terus meminta kepada Allah hidayah, terus menuntut ilmu, terus belajar, terus khawatir jangan-jangan iman kita hilang pada akhirnya. Jangan kita tertipu dengan tempat yang saleh. Begitu juga beliau mengatakan, wala taghtar bi kathratil ilm. Janganlah kita tertipu dengan banyaknya ilmu. Lihatlah Bal'am ibn Ba'ura. Bal'am ibn Ba'ura ini adalah muridnya Musa alaihi salatu wassalam, yang kecerdasannya luar biasa, ilmunya sangat banyak. Dia diberikan pengetahuan tentang kitab seperti pengetahuan kepada para nabi, sehingga ia diutus untuk menjadi dai, yang pada ujungnya ia meninggal dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak menimpa orang yang awalnya ia adalah dai yang menyeru kepada al-haq, yang menyeru kepada kitabullah, yang menyeru kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ujungnya ia kafir, ia ingkar kepada Allah. Bisa jadi ia tertipu dengan dunia, bisa jadi ia tertipu dengan wanita, bisa jadi ia tertipu dengan kedudukan. Maka janganlah kita tertipu dengan ilmu yang banyak yang kita miliki. Begitu juga beliau mengatakan, wala taghtar bi tulil ibadah, bi kathratil ibadah.
janganlah kita tertipu dengan banyaknya ibadah yang kita lakukan. Kita semangat mendatangi masjid, kita memperbanyak salat-salat sunnah. Jangan tertipu, tetap minta kepada Allah hidayah, karena hidayah Allah tidak ada ujungnya. Terus ia akan bertambah diberikan kepada seorang selama ia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pemuda Ashabul Kahfi yang masuk ke dalam gua. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda yang beriman. Sehingga kami tambahkan hidayah, menunjukkan bahwasanya hidayah kepada seorang itu bertingkat-tingkat para jemaah yang dirahmati Allah. Terus kita minta sehingga Allah Subhanahu wa taala menambahkan hidayah untuk kita. Jangan kita tertipu dengan banyaknya ibadah yang kita lakukan. Lihatlah iblis, bagaimana panjang ibadah yang ia lakukan, bagaimana kedekatannya kepada Allah. Ujungnya apa? Ujungnya ia adalah kepala orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diusir dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Itu iblis laknatullahi alaih. Jangan tertipu dengan banyaknya ibadah yang kita lakukan. Begitu juga wala taghtar bi liqa'is salihin wa ru'yatihim. Jangan kita tertipu karena bertemu dengan orang-orang saleh, berteman dengan orang saleh, dan tidak ada orang yang lebih saleh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada. Jangan kita menganggap bahwasanya gimana saya akan sesat, saya orang panitia kajian di mana-mana. Saya dekat dengan ustadz-ustadz yang terkenal. Saya punya nomor HP-nya mereka semua. Kalau ada permasalahan saya minta nasihat kepada mereka. Jangan tertipu. Sesungguhnya orang yang hidup di sekitaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang munafik, orang-orang yang memusuhi agama Allah, padahal mereka hidup di tengah orang-orang saleh, bahkan manusia yang paling saleh yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia hidayah para jemaah yang dirahmati Allah, yang harus terus kita pertahankan, yang harus terus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga sampai kita dimasukkan ke dalam surga Allah, sampai kita diwafatkan di atas iman, di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berbahagia kelak dalam surga Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Lihat ayat ini para jamaah yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil, dan kami cabut dari hati-hati mereka kedengkian, kebencian. Kalau orang sudah masuk ke dalam surga, dia bersih hatinya, tidak ada kedengkian lagi, tidak ada kebencian lagi. Kalau kita di dunia ini, penyakit kedengkian, penyakit hasad masih ada pada diri kita semua. Siapapun ia, apapun kedudukannya, kecuali para anbiya yang Allah telah bersihkan hati-hati mereka. Nabi yang sedikit pengikutnya tidak hasad, tidak dengki kepada nabi yang banyak pengikutnya, karena mereka memiliki hati-hati yang bersih. Adapun selain mereka ada kedengkiannya. Tidak kami, tidak anda, tidak semuanya. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ma khala jasadun min hasadin, tidak ada jasad yang bebas, yang bersih dari kedengkian, yang bersih dari hasad. Walakinnal karima yukhfihi wal laima yubdihi, akan tapi orang yang baiklah yang dapat memendam kedengkiannya, dan orang yang buruk yang mengeluarkan kedengkiannya. Atasan bisa dengki kepada bawahan, bawahan juga demikian bisa dengki kepada atasan. Saudara dengan saudaranya bisa dengki satu sama lain, bisa hasad satu sama lain. Karena inilah kemaksiatan yang pertama Allah dimaksiati di langit. Itu kenapa? Karena kedengkian, karena hasad, karena syaitan iblis menganggap dirinya
lebih mulia dari Adam. Kenapa saya harus bersujud? Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Engkau ciptakan dia dari tanah dan engkau ciptakan aku dari api. Ketika ke bumi juga demikian. Pertama kali Allah dimaksiati karena kedengkian, karena hasad, yaitu anaknya Adam antara Qabil dengan Habil, sehingga terjadilah pembunuhan. Kenapa dia dinikahkan dengan pasangan yang saya sama-sama keluar? Saya tidak terima, terjadilah pembunuhan terhadap saudaranya. Akan tetapi di dalam surga Allah, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, dan kami cabut dari hati-hati mereka kedengkian tersebut. Semuanya akan bahagia, tidak ada hasad kepada yang lain. Tajri min tahtihimul anhar. Mereka akan mendapatkan di sana mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian mereka mengatakan, waqalu, mereka mengatakan, alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami petunjuk sampai ke surga ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, dan kami tidak mungkin mendapatkan hidayah kalau bukan hidayah dari Allah. Jadi tidak ada yang perlu kita sombongkan para jamaah yang dirahmati Allah. Hidayah yang Allah berikan itulah yang mahal. Pertahankan. Pertahankan hidayah tersebut. Dengan apa kita mempertahankan hidayah ini? Dengan belajar. Dengan apa kita mempertahankan hidayah ini? Dengan berdoa kepada Allah. Meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dia hidayah yang mahal ini. Maka bersyukurlah kepada Allah. Ketika kita mengetahui bahwasanya nikmat yang terbesar ini adalah hidayah, pertahankan dia. Kita khawatir kalau Allah mencabut dari diri kita. Jangan kita tergiur. Jangan kita tertipu dengan kondisi dan posisi kita sekarang. Bukan saya orang yang saleh, saya kan guru di sini. Saya kan orang yang mengajarkan akidah. Saya yang menjelaskan kepada umat ini bid'ah, ini sunnah. Jangan tertipu dengan banyaknya ilmu yang kita miliki. Jangan tertipu dengan banyaknya ibadah yang kita lakukan. Jangan tertipu dengan banyaknya infak yang kita berikan. Jangan kita tertipu dengan hal tersebut. Jangan kita tertipu, mintalah tetap petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hidayah yang merupakan nikmat Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak, akan beriman semua manusia di muka bumi ini. Tidak sulit bagi Allah para jemaah yang dirahmati Allah. Tidak sulit bagi Allah menjadikan semua manusia beriman. Tidak sulit bagi Allah, dan tidak akan merugikan Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Akan tapi, apa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin? Apakah engkau akan memaksa manusia sehingga semuanya beriman? Tidak perlu dipaksa. Masalah iman, masalah menerima hidayah, menerima petunjuk, menerima Al-Quran, menerima sunnah, itu sudah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya sekedar memberitahu, hanya sekedar menyampaikan hidayah ini. Tidak sulit bagi Allah memberikan semua kita beriman. Tidak sulit bagi Allah memasukkan semua manusia ke dalam surganya. Tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekarang para jemaah yang dirahmati Allah, kita yang sudah yakin dengan kebenaran ini, yang kita sudah merasa diberikan hidayah oleh Allah, inilah dia jalan yang benar, inilah dia jalan yang hak. Inilah doa yang selalu didoakan oleh para salaf. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah untukku kebenaran itu benar, dan berikanlah aku rizki untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepadaku itu batil, dan berikanlah aku rizki untuk menghindar darinya. Itu Allah semua yang mengatur.
Jadi ketika kita mendapatkan hidayah Allah, pertahankan dia. Jangan kita tertipu, jangan kita larut, jangan kita lalai. Jangan para jemaah yang dirahmati Allah. Rugi jadinya. Berapa banyak orang menyaksikan wahyu, bayangkan. Menyaksikan wahyu, ditahu turun wahyu itu. Ngomong wahyu tentang dia dibicarakan oleh wahyu itu. Tapi karena tidak ada hidayah Allah, meninggal dalam keadaan kafir. Abu Lahab misalnya, ketika Nabi SAW mengumpulkan manusia di Bukit Safa, kemudian Nabi mengatakan kepada mereka, kalau saya beritahukan kepada kalian bahwasanya di belakang bukit ini ada musuh yang menyerang, apakah kalian percaya? Lihat, kami percaya karena kami tidak pernah menyaksikan kedustaan dari kamu. Kamu adalah alamin yang terpercaya. Kemudian ketika Nabi SAW mengatakan, saya ini adalah utusan Allah yang memberikan peringatan kepada kalian. Apa kata Abu Lahab? Ia mengatakan, ya Muhammad, tabban laka alihada jama'atana. Wahai Muhammad, celaka kamu. Apakah dengan ini engkau mengumpulkan kami? Turun ayat tentang siapa? Tentang dia. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Diterangkan, disebutkan. Tapi karena tidak ada hidayah, tidak masuk ke dalam hati, justru semakin menjadikan ia menentang terhadap ajaran Allah. Bayangkan, dia lihat Al-Quran, dia dengar Al-Quran menyebut dirinya, dia masih hidup. Tapi karena tidak ada hidayah Allah, tidak ada hidayah Allah kepada dia, sampai Allah hinakan dia hidupnya dan matinya. Sampai ketika dia meninggal, Abu Lahab itu badannya borok semua. Tidak ada yang bisa menguburkan dia. Sampai digali lubang di samping kuburannya itu. Kemudian didorong pakai kayu yang panjang jasadnya ke dalam lubang itu. Kemudian tidak ada yang kuat untuk menimbunnya lagi. Dilempar pakai batu sampai penuh lubang kuburannya. Ini orang, dia dengar ayat itu turun, tapi karena tidak ada hidayah Allah, tidak mendapatkan hidayah. Bagaimana dengan kita para jemaah yang dirahmati Allah, yang masih jauh, sudah jauh dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam? Al-Quran sudah turun 1400 tahun yang lalu. Bagaimana kita akan merasa diri kita aman, tetap istiqamah di atas hidayah ini, meyakinkan diri kita, saya pasti mati di atas iman? Mintalah kepada Allah. Maka di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau perbanyak bahkan di dalam sujudnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi berdoa apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini Nabi memperbanyak doa ini di waktu mustajabah doa, di antaranya ketika bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dia sujud. Dia baca, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Sehingga Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qultu, kata Anas, ya Rasulullah, aminna bika wa bima ji'ta bihi fakhal takhafu alaina. Lihat pertanyaan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, kami beriman kepadamu ya Rasulullah, dan apa yang engkau bawa, kami beriman kepadamu dan kepada apa yang engkau bawa.
Fahal takhafu alaina? Apakah engkau takut ya Rasulullah dengan kami? Artinya sekarang kami beriman kepadamu dan kepada apa yang kau bawa dari wahyu Allah. Apakah engkau takut dengan kami yang akan menimpa kami sehingga kami keluar dari agama ini? Ini Anas yang bertanya, yang selalu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khawatir, ya Rasulullah, apakah engkau takut kepada kami kalau kami tidak tetap di atas agama ini? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Naam, iya, inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati anak Adam berada di antara dua jemari dari jemari Allah, dan Allah bolak-balik sekehendaknya. Ini dia para jemaah yang dirahmati Allah. Allah membolak-balikan hati sekehendak Allah. Tidak ada kezaliman bagi Allah. Hidayah hanya hak Allah. Bayangkan para jemaah yang dirahmati Allah. Kita ini, semoga Allah mematikan kita di atas agamanya, mematikan kita di atas sunnah Rasulnya. Karena banyak orang yang berada di atas sunnah, bahkan sebagai pembela sunnah, selalu terdepan ketika berbicara tentang sunnah, tapi ujung-ujungnya hilang entah berantah kemana. Tertipu, mungkin terlalu yakin, terlalu percaya diri, terlalu tertipu dengan ilmu yang ia punya. Begitu para jamaah yang dirahmati Allah. Ini Anas yang bertanya, hal takhafu alaina ya Rasulullah? Apakah engkau takut? Padahal sahabat yang bertanya, yang menyaksikan wahyu yang turun, yang selalu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan iya. Lihatlah kondisi ketika meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana manusia? Ada yang murtad? Ada yang murtad apa tidak? Ada. Itulah hidayah. Bayangkan mereka bersama Nabi, melihat wajah Nabi, melihat penjelasan Nabi, sholat bersama Nabi, beriman kepada Nabi. Tapi sepeninggalan Nabi, murtad. Murtad karena menolak kewajiban zakat, murtad mengaku diri sebagai Nabi bahkan. Itu tidak lama meninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia menunjukkan bahwasanya hidayah merupakan harta yang paling mahal yang kita miliki. Kalau kita harus memilih para jemaah yang dirahmati Allah, diberikan kita dunia dengan seisinya, dengan beserta nikmat-nikmatnya. Dari hidayah Allah, kita akan lebih memilih hidayah Allah. Tidak apa-apa kita tidak diberikan dunia, tidak apa-apa kita tidak diberikan kenikmatan, tapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kita memijak kaki kita di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, berjalan di atas garis yang lurus. Itu qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sesuai dengan pemahaman para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Harus kita punya kekhawatiran, ketakutan terhadap diri kita, sehingga kita selalu memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah itu macam-macam para jemaah yang dirahmati Allah. Ada orang di ujung akhir hayatnya baru diberikan hidayah, selamat dia dari azab Allah. Ada orang di ujung akhir hayatnya justru di situ dia kafir kepada Allah. Lihatlah para penyihir Musa, para penyihirnya Firaun. Mereka ini kafir, sudah kafir jadi tukang sihir lagi. Ketika ia mengadu antara sihir mereka
Tali-tali mereka yang mereka buang dengan mukjizatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, seketika itu mereka beriman. Ya enggak? Di ujungnya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada para sahabat juga demikian. Belum pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun sekali sujud, dia menjadi penduduk surga. Inilah dia hidayah Allah itu, ini dia hidayah Allah. Nikmat Allah yang harus kita pertahankan. Terus kita belajar para jemaah yang dirahmati Allah. Terus ada kekhawatiran. Kita minta kepada Allah, kita memohon kepada Allah. Perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan ibadah, semoga itu merupakan sebuah sebab kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Sebagaimana para sahabat yang ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bukankah penduduk surga sudah jelas Allah menciptakan surga dengan penduduk-penduduknya? Allah menciptakan neraka dengan penduduk-penduduknya." Kemudian para sahabat bertanya, "Mal amal?" Apa gunanya kita beramal kalau begitu ya Rasulullah? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu." Beramallah, setiap mereka mudah sesuai dengan apa yang ia diciptakan. Kalau ia diciptakan menjadi penduduk surga, maka Allah memudahkan dia untuk beramal dengan amalan penduduk surga. Kalau dia diciptakan menjadi penduduk neraka, maka dia akan dimudahkan melakukan perbuatan penduduk neraka. Ini yang kebanyakan. Namun ada yang tidak kebanyakan. Apa yang tidak kebanyakan? Apa yang tidak kebanyakan? Kebalikan dari ini. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannah la yabqa bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fadakhalaha." Sungguhnya seorang lelaki atau seseorang yang melakukan amal ketaatan sampai-sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali satu hasta. Bayangkan tinggal satu langkah lagi dia menuju surga. Tapi catatan Allah berbicara lain. Di ujung akhir hayatnya dia melakukan perbuatan penduduk neraka, dia mati di sana. Kemudian dia masuk ke dalam neraka. Begitu juga sebaliknya. Sesungguhnya seorang la ya'malu bi amali ahli nar, melakukan perbuatan penduduk neraka, la yabqa bainahu wa bainaha illa zira', tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali satu hasta. Tapi Allah mengatakan lain. Di akhir hayatnya dia melakukan perbuatan penduduk surga. Surga para jamaah yang dirahmati Allah. Nah itu dia, supaya pelajaran bagi kita semua. Ini karena sudah azan, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan ini sebagai pelajaran untuk kita istiqamah di atas yang hak ini, istiqamah di atas kebenaran. Karena kita ketika berada di atas kebenaran ini tidak ada yang memberikan jaminan kalau kita berakhir sampai diwafatkan di atas yang hak ini, kecuali hendaknya kita meminta terus kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dihidupkan di atas Islam dan sunnah dan diwafatkan di atas Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas ya? Masihnya ada hidup.